Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dulu tidak ada di dunia. Siapapun yang ada, yang duduk di sini, dulunya tidak ada. Hadirin yang mulia, dan kita juga di dunia ini tidak akan lama. Kita di dunia ini hanya sebentar saja. Kita di dunia ini tidak lama. Mau tidak mau, suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia. Entah itu 1 tahun lagi, entah itu 1 bulan lagi, entah itu 1 hari lagi. Itu tidak penting. Yang penting adalah sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia. Hadirin yang mulia, setelah kita meninggalkan dunia, mau kemana kita? Kita akan menuju ke akhirat. Di akhirat nanti ada 2 tempat untuk kita, dan kita akan diletakkan di salah satu tempat itu. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada kalanya kita dimasukkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, dan ada kalanya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Inilah tempat terakhir kita untuk selama-lamanya. Selagi kita ini belum sampai di sana, maka berarti belum berakhir cerita seorang manusia. Siapapun dia, apapun statusnya, dimanapun mereka hidup, mereka tetap akan datang ke salah satu 2 tempat itu, di surga atau di neraka. Seorang insinyur, ahli, kaya raya, pinter otaknya, ya tetap saja di surga atau di neraka. Orang miskin, bajunya compang-camping, tidak memiliki apa-apa, ya tetap di antara 2 perkara itu, neraka atau surga. Hadirin yang mulia, maka bagaimana perkara ini kita pikirkan dengan sebetul-betulnya. Insyaallah hadirin, jangan kita ini terlena dengan kehidupan dunia, terlena dengan apa yang ada di depan mata kita. Yang ada di depan mata kita, anak kita, istri kita, harta kita. Hadirin yang mulia, kalau pikiran kita hanya kita dasarkan kepada mata kita, hanya kita dasarkan kepada pikiran kita, ketahuilah hadirin, kita akan celaka untuk selama-lamanya. Karena apa hadirin? Karena mata kita ini mata yang terbatas. Mata kita ini umpamanya normal, nggak min, nggak plus, paling nggak sampai sekilo sudah nggak kelihatan, ya nggak hadirin? Mata kita ini kalau sudah ditutupi tembok gitu saja, apa yang di balik tembok itu kita sudah tidak bisa melihat hadirin. Maka hadirin yang mulia, kalau kita ini mengandalkan mata kita, mengandalkan telinga kita, pikiran kita akan terlena, kita akan salah jalan, kita akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, tujuan kita ini ada 2 itu. Kalau tidak di neraka, ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perbedaan 2 tempat ini begitu luar biasa jauhnya. Kalau di neraka, maknanya siapa yang masuk akan menderita untuk selama-lamanya. Sekecil-kecilnya penderitaan di neraka, sendal panas dipakaikan otak matang hadirin. Itu sekecil-kecilnya siksa di neraka. Andai kata seluruh siksa yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu, ahli-ahli, orang-orang kejam, ahli ide menyiksa. Jadi manusia itu ada tipe suka menyiksa, itu idenya menyiksa banyak itu ada. Dikumpulkan jadi satu, suruh musyawarah berhari-hari, berbulan-bulan untuk membuat satu siksaan yang begitu berat,
kemudian siksaan itu dilipat-lipatkan berkali-kali. Hadirin yang mulia, maka siksa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa neraka. Hadirin yang mulia, sebaliknya di surga. Surga itu siapa yang masuk, maknanya akan gembira selama-lamanya. Tahiyyatuhum fiha salam. Di mana-mana assalamu alaikum. Nah, itu isinya ahli surga. Nggak ada di surga selamat pagi pak, selamat sore, nggak ada. Tahiyyatuhum fiha salam, da'wahum fiha. Hadirin yang mulia, orang-orang yang di surga ini Masya Allah selalu mengucapkan salam kepada orang-orang yang di sekitarnya. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa jengkel. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Orang-orang yang ada di surga, kedengkian, kejengkelan kepada temannya dicabut semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia mungkin sama-sama dakwahnya, mungkin sama-sama duduk di dalam bayannya, tapi ada jengkelnya. Ini yang bayan kok lama sekali tuh, bikin mata saya ngantuk saja. Ada jengkelnya. Yang bayan juga gitu. Orang bayan kok ditinggal tidur, ini bagaimana? Hadirin yang mulia, kalau kita di dunia ini rata-rata orang tuh masih ada jengkelnya. Tapi kalau di akhirat nanti semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, isinya saling menyayangi, saling mengziarahi. Semoga kita ini termasuk ahli surga. Amin. Hadirin yang mulia, maka kita ini semenjak kita di dunia, semenjak sekarang ini, kita harus jelas tujuannya. Milih kemana kita? Milih ke surga atau milih ke neraka? Milih kemana pak? Semua orang ingin ke surga. Hadirin yang mulia, untuk masuk surga tidak cukup kita ingin saja. Tidak cukup kita ingin saja. Kalau kita ingin ke surga, ikutilah jalannya orang-orang yang menuju surga. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, kalau kita ingin ke Surabaya, kita mengatakan saya pengen ke Surabaya, tapi duduk saja di Temboro. Kira-kira sampai Surabaya apa tidak hadirin? Tidak sampai. Saya pengen ke Mekah, diajak naik pesawat yang mau pergi ke Mekah. Wah nggak mau, saya takut saya naik pesawat. Nanti kalau pesawatnya hilang kayak pesawatnya Malaysia itu gimana? Nggak mau naik pesawat. Kira-kira saya Mekah apa tidak hadirin? Tidak akan sampai di Mekah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau kita ini ingin masuk surga, ikutilah jalannya orang-orang yang telah sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, kalau kita ini ikut orang-orang yang masuk surga, ikut jalannya orang-orang yang masuk surga, maka walaupun kita ini sepertinya ketinggalan, bukan sepertinya, memang genah ketinggalannya, ya insya Allah kita akan sampai juga. Hadirin yang mulia, kalau kita ini pergi ke Surabaya naik pesawat, maka Temboro Surabaya kira-kira mungkin 10 menit saja hadirin. Hadirin yang mulia, kalau kita ke Surabaya naik mobil, kira-kira 4 jam sampai Surabaya. Tapi sampai Surabaya apa tidak? Sampai. Hadirin yang mulia, kalau kita naik sepeda ontel pun, walaupun memerlukan waktu sekian hari sampai Surabaya, insya Allah sampai Surabaya juga. Kalau kita jalan kaki, istirahat itu maksudnya sudah lama nggak nisab, itu istirahat. Terus nanti berangkat lagi, istirahat lagi, ketika bayan istirahat juga. Hadirin yang mulia, walaupun lama sampainya, sampai apa tidak hadirin? Sampai juga hadirin. Hadirin yang mulia,
begitu juga orang itu kalau ikut orang-orang yang masuk ke surga, walaupun sampainya lama, insya Allah sampai juga. Tapi kalau kita ini cepat tapi jalannya salah, ya nggak bakalan sampai. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntunlah saya di dalam jalan yang lurus. Kenapa kok kita itu minta dituntun jalan yang lurus? Karena kalau kita sudah ada di jalannya, suatu saat sampai juga. Tapi kalau kita nggak dituntun oleh Allah, perasaannya itu jalan saja, tahu-tahu sudah sampai neraka. Hadirin yang mulia, seorang ulama itu mengatakan, orang itu kalau tersesat itu seperti orang naik kereta api. Pernah naik kereta api, Pak? Kereta api itu perasaannya lurus terus, tahu-tahu itu belok. Begitu juga manusia itu kalau takdirnya celaka, perasaannya aku is bener dewe, jalan terus, tahu-tahu sampai neraka. Nggak ada tikungan tajamnya tuh nggak ada, halus, melenceng sedikit, tahu-tahu sudah 100% sama dengan setan, 100% sama dengan Abu Jahal, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini ikuti jalannya orang-orang yang lurus. Insyaallah hadirin. Siapakah mereka? Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin ikut, maka ikutlah orang-orang yang telah mati. Siapakah mereka? Ulaika ashabun nabi. Orang-orang mati itu adalah para sahabat. Jadi hadirin yang mulia, kalau kita ini ingin masuk surga, caranya mudah saja, ikut sahabat. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini diperintahkan ikut sahabat? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Kalau mereka itu beriman, mereka itu ya termasuk kita-kita ini. Bimithli ma amantum, sebagaimana imannya para sahabat. Maknanya ikut sahabat. Faqad ihtadaw, sungguh mereka telah dapat petunjuk. Jadi sahabat itu termasuk orang yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah boleh diikuti karena mereka ahli surga semuanya. Jadi sahabat itu bukan orang biasa, hadirin. Orang yang sudah mendapatkan rekomendasi boleh diikuti semuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ashabi kan nujum, wa likullin nur." Para sahabatku itu laksana bintang. Wa likullin nur. Bintang itu ada yang besar, ada bintang yang kecil juga. Loh, bintang itu besar semua, lah itu dalam nyanyian bintang kecil, kan bintang ada yang kecil juga berarti. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bintang ada yang besar, ada yang kecil. Tapi walikullin nur, bintang besar, bintang kecil, semuanya ada cahayanya. Begitu juga para sahabat. Para sahabat itu, mereka itu ada yang sahabat-sahabat besar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ada juga sahabat-sahabat yang di bawah mereka. Tapi walaupun sahabat itu tingkatannya bawah dibandingkan yang lain, tetap saja mereka itu ahli surga. Mereka sudah mendapatkan cap dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Hadirin yang mulia,
maka bagaimana kita ini ikut para sahabat. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu apa ciri khasnya? Kok sahabat itu begitu mulia sampai semuanya salah satunya boleh kita ikuti? Allah ridho kepada mereka itu apa hebatnya mereka? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang para sahabat, mereka ini ada dua golongan. Yang pertama golongan orang-orang muhajirin, yang kedua golongannya orang-orang ansor. Lah dua golongan ini dipuji semua oleh Allah, diakui kehebatannya semua oleh Allah. Yang pertama siapa? Yang pertama orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin itu sifatnya bagaimana? Sifatnya yang pertama kali lil fuqara'il muhajirin, kebanyakan enggak punya duit hadirin. Jadi orang-orang muhajirin itu kebanyakan enggak punya duit. Kemudian yang kedua ciri khasnya mereka, ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min rabbihim. Mereka ini diusir dari rumahnya karena perjuangan. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat itu bisa begitu hebat nilainya di sisi Allah sampai Allah ridho kepada mereka karena memang perjuangan mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau kita ini dikeluarkan dari rumah balik lagi hadirin, dipaksa suruh keluar 3 hari, dipaksa suruh keluar 40 hari, tapi nanti kalau sudah wafsi balik lagi. Tapi kalau sahabat tidak dikeluarkan untuk selama-lamanya, dipaksa untuk keluar demi untuk mempertahankan agamanya. Maka bagaimana kita ini juga ikut-ikutan sahabat, ikut-ikutan keluar dari rumah walaupun belum selama-lamanya. Insyaallah hadirin. Kalau orang itu nggak mau keluar dari rumahnya, suatu saat nanti kita akan dikeluarkan juga, tapi masuk dalam kuburan kita. Hadirin yang mulia, jangan kira kalau kita ini nggak mau keluar, saya tak diem aja di rumah, sopo sing iso naskel aku. Hadirin yang mulia, tunggulah saatnya nanti Anda akan dikeluarkan dari rumah dan Anda tidak bisa berkutik apa-apa, diangkat ke masjid, disolati, dimasukkan kuburan. Maka kalau nanti ada orang taskil, cepat-cepat berangkat saja. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, kemudian para sahabat itu mempunyai kehebatan lagi. Wa yansurunallaha wa rasulah. Hidup mereka hanya dan hanya mereka gunakan untuk berjuang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jadikan prinsip hidup kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, alhamdulillah kita ini sering menolong saudara kita. Enggak terima kalau saudara kita dicaci, enggak terima kalau harga diri kita direndahkan. Bagus hadirin, daripada orang itu enggak membela diri sama sekali. Orang membela diri itu bagus, asalkan tidak salah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurangnya kita, kalau agama diinjak-injak, kita diam saja. Kalau melihat orang mempermainkan agama, mengatakan agama itu yang lembut-lembut saja, nggak boleh keras-keras. Yang hikmah apa takut? Hikmah dengan takut itu beda hadirin. Nanti takut ngaku-ngaku hikmah lagi. Hadirin yang mulia, tapi kalau harga diri kita diinjak, nggak terima. Harimau kok diganggu, saya gigit lehernya nanti. Hadirin yang mulia, tidak seperti itu hadirin. Rasulullah SAW kalau ada orang merendahkan beliau, menyakiti diri beliau, pribadi beliau nggak marah. Rasulullah itu tengah-tengah dengan sahabatnya ditantang balapan sama orang Badui. Rasulullah ditantang balapan, kurang ajar. Tapi Rasulullah tidak marah.
Banyak sekali kelakuan-kelakuan orang-orang hutan itu yang menyakiti hati Nabi. Tapi Rasulullah biasa saja. Hadirin yang mulia. Tapi ketika agama dipermainkan, ketika agama diusik, maka Rasulullah marah. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kemarahan beliau. Hadirin yang mulia, maka bagaimana kita rubah sikap kita. Sekarang kita ini sudah punya marah, tapi marah kita untuk diri kita, belum untuk agama. Maka bagaimana kita rubah marah kita untuk agama. InsyaAllah hadirin. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhum, terutama orang-orang muhajirin, mereka ini berjuang habis-habisan. Mereka berjuang, ditambah lagi mereka ini nggak punya duit. Alhamdulillah, dai-dai zaman sekarang nggak punya duit banyak. Berarti sudah ada miripnya dengan sahabat. Hadirin yang mulia, tapi ada bedanya. Kalau sahabat itu yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Walaupun melarat, nggak punya duit, mereka itu nggak kelihatan melarat. Minat ta'affuf, nggak pernah mengeluh, nggak pernah minta-minta, menahan diri, sabar dengan kemiskinannya. Hadirin yang mulia, kalau kita ini kadang-kadang sering nggak punya duit, tapi nanti kalau ditaskil, insya Allah siap badan saja, uangnya dimusyawarahkan. Hadirin yang mulia, lumayan sudah mau menyiapkan diri. Tapi sahabat itu nggak begitu. Sahabat itu sudah melarat, kita uang sugih. Karena mboten nate curhat mengenai ekonominya. Nanti kita ini kedatangan orang agak kaya, ikhtilat. Insyaallah Pak, saya ini pengen sebetulnya berjuang, tapi bagaimana ya? Dananya itu belum ada. Hadirin yang mulia, kalau orang-orang seperti ini itu masih tingkatan rendah. Targetnya itu seperti sahabat. Taskil siap. Nanti kalau sudah kelaparan kan orang tahu sendiri toh. Maka bagaimana kita ini berjuang dan jangan meminta-minta kepada makhluk. Insyaallah jadi jangan meminta-minta kepada makhluk, mulutnya dan hatinya. Mungkin kalau mulut kita ini sudah nggak minta pada makhluk, tapi kalau hati, ya Allah, itu kayaknya ada orang kaya, ya Allah, gerakkan hatinya ya Allah untuk kasih duit saya ya Allah. Hadirin yang mulia, orang-orang seperti ini berarti mulutnya sudah diam, hatinya berkicau terus. Hadirin. Maka kita ini hatinya, mulutnya, harapannya hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang muhajirin. Mereka itu prinsip hidupnya berjuang dan berjuang tanpa memikirkan uangnya dari mana. Karena mereka yakin orang-orang yang berjuang itu akan dibiayai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dalam perjuangan ini kita prinsipnya menolong agama Allah. Insyaallah hadirin. Orang itu kalau menolong agama Allah, menolong perjuangan Rasulullah, jadinya bagaimana? In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Orang itu kalau menolong agamanya Allah, hasilnya apa? Allah akan tolong dia. Yang nolong dia itu bukan makhluk, yang nolong dia itu Tuhan, pencipta alam semesta, pemilik dunia, pemilik surga. Kira-kira masalah kita itu mesti selesai apa tidak? Mesti selesai. Kalau kita ini minta tolong sama lurah, paling lurah itu paling banter nolong urusan-urusan desa saja. Urusan kabupaten sudah nggak bisa. Bupati nolong kaitan dengan kabupatennya, lebih dari itu nggak bisa. Presiden nolong kita, itu pun kaitannya dengan negara saja, lebih dari itu nggak bisa. Hadirin yang mulia, umpamanya mereka nolong pun belum tentu berhasil. Namanya manusia. Pak Presiden, saya ini ekonominya merosot, minta bantuan. Oh iya, saya bantu 1 miliar. Hadirin yang mulia, apakah dengan 1 miliar masalah kita mesti selesai? Belum tentu. Siapa yang menjamin uang itu bisa masuk ke perut kita? 1 miliar kita bawa pulang, tengah jalan dirampok. Jadi kalau yang menyelesaikan masalah itu manusia,
mesti ada nggak pasnya, itu mesti. Hadirin yang mulia, tapi kalau yang menyelesaikan masalah kita Allah, yang menolong kita Allah, siapa yang bisa menghalang-halangi? Pasti dan pasti kita akan keluar dari masalah kita. Kita lihat para nabi, kita lihat para rasul. Mereka tidak punya senjata, mereka tidak punya uang yang banyak, tapi mereka itu punya Allah. Hadirin yang mulia, sebagaimana Nabi Musa, lautan di depan, Fir'aun di belakang. Secara analisa, Nabi Musa dan kaumnya habis. Tapi Nabi Musa ini punya Allah, minta tolong kepada Allah, Allah datangkan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Allah bukan matikan Fir'aun langsung, tidak. Allah turunkan pertolongan yang antik, yang aneh, yang tidak pernah sebelumnya. Laut terbelah menjadi 12 jalan. Jadi orang tuh kalau yang nolong Allah Subhanahu wa taala tuh caranya tuh macam-macam dan aneh-aneh, tidak seperti yang kita pikirkan. Hadirin yang mulia, kadang-kadang orang itu doa kepada Allah ingin dikabulkan, tapi sesuai permintaan dia, bukan sesuai ilmunya Allah. Akhirnya piye? Akhirnya malah nggak karu-karuan. Ya Allah, saya ini rezekinya seret, saya pengen duit yang banyak sampai truk-trukan datang ke rumah saya. Hadirin yang mulia, setelah dia tunggu, Allah Subhanahu wa taala nggak beri dia duit, tapi Allah jadikan anaknya, istrinya nggak pernah minta duit dan senang terus kepada kita. Itu enak apa tidak, hadirin? Oh, enak. Tapi karena kadang-kadang pikiran manusia itu pengennya sesuai dengan otaknya. Saya sudah doa pada Allah minta duit truk-trukan, malah yang datang truk-trukannya duitnya nggak ada. Hadirin yang mulia, kita doa itu boleh, tapi Allah kasih jalan keluar itu sesuai dengan yang terbaik untuk kita, menurut ilmu Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita berarti Gusti Allah jeng kita atur berarti. Gak iso Gusti Allah diatur. Maka bagaimana kita nolong agama Allah? Allah pasti akan menolong kita. Insyaallah hadirin, dengan caranya Allah. Hadirin yang mulia, kemudian yang kedua hasilnya apa? Wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan tetapkan kaki kita untuk terus berjalan, berdiri di dalam perjuangan. Jadi tiang niku, orang itu kalau pengen awet dalam perjuangan, tolonglah perjuangan ini. Nanti kakinya akan Allah beri kekuatan untuk tidak meninggalkan perjuangan. Tapi kalau orang itu dakwah, habis itu berhenti, dakwah lagi, berhenti lagi, nanti berarti nggak nolong agamanya Allah. Nanti kakinya nggak kuat, melencung sama agama. Maka hadirin mulia, bagaimana kita ini tolong agama Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah hadirin, menolong agama Allah supaya kita ditolong. Bukan agama Allah itu perlu pertolongan, tidak. Menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah supaya kita ditolong oleh Allah.